Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farid Sanjaniago dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kita kali ini, izinkan saya untuk mereview hasil dari pembuatan database berdasarkan IRD dari tugas 2 Tuton UT. Langkah pertama di sini, yang pertama saya menelaah dari IRD yang sudah diberikan pada lembar soal. Di sini perintahnya adalah untuk membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP di sini dengan tabel dokter, pasien, administrator dan lain-lain. Di sini saya melihat IRD-nya ada beberapa relasi dan ada beberapa entitas. Di sini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen pengampu. Di sini saya tidak menggunakan XAMPP, melainkan di sini saya menggunakan Laragon versi 6. Servernya di sini saya menggunakan Nginx dan untuk DBMS-nya saya menggunakan MySQL atau MySQL. Baik, di sini saya akan membuka database-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama IRD praktik _praktik, dan di sini saya sudah mendapatkan beberapa table yang dimana saya memulai membuatnya itu dari tabel administrator. Jika kita lihat di sini, tabel administrator itu mempunyai beberapa row di sini. Ya, kemudian bukan beberapa row, ada beberapa field. Di sini ada field ID admin, yang mana ID admin ini adalah primary key dan dia menggunakan auto increment. Jadi kalau misalnya ada data masuk, dia langsung lakukan iteration. Jadi menambahkan satu gitu. Kemudian di sini length-nya ada 10 digit. Dengan tipe datanya adalah integer. Dan yang kedua di sini ada field nama admin. Saya menggunakan varchar dengan length-nya adalah 100. Dan nullable-nya apakah ini nullable? Tidak ya, di sini not null. Jadi dia nggak bisa, kalau misalkan datanya tidak ada, maka datanya bakalan nggak masuk ke dalam tabelnya ini atau fieldnya ini, karena not null itu tidak memperbolehkan jika fieldnya kosong, jadi itu harus ada isinya. Nah, yang kemudian yang terakhir dalam tabel administrator ini, saya memiliki di sini field waktu jaga. Saya membuatnya menggunakan varchar, varchar dengan length-nya sebanyak 50. Dan apakah ini bisa null atau nullable? Ya, bisa, karena waktu jaganya boleh dikosongkan di sini. Oke. Kemudian di sini setelah table administrator, ini saya close dulu saja. No.
Oke. Setelah table administrator, di sini ada table daftar. Oke, di sini ada table daftar, yang mana di table daftar ini mempunyai 3 field yang berisikan key. Di sini primary key-nya adalah ID daftar dengan tipe data integer dan length-nya saya set ke 10 digit. Kemudian di sini ada ID admin dan ID pasien. Ini berupa foreign key. Dan relasinya ini di sini adalah one to many ya, antara administrator dan daftar ini. Karena logikanya adalah satu admin itu dia bisa melayani banyak form pendaftaran, dan satu pasien itu bisa melakukan banyak pendaftaran seperti itu. Di sini. Oke. Kemudian setelah tabel daftar, di sini ada tabel dokter. Kalau misalkan saya buka di sini, di tabel dokter ini ada beberapa field. Di sini ada 7 field. Field yang pertama yaitu adalah ID dokter sebagai primary key-nya dengan tipe data integer dan length-nya saya bikin 10. Kemudian di sini ada nama dokter, tipe datanya varchar, dengan length-nya itu adalah 100. Kemudian tanggal lahir di sini saya tipe datanya adalah date. Kemudian ada field spesialis, varchar dengan length-nya 100, waktu kerja varchar, length-nya 50. Nomor HP saya menggunakan varchar dan length-nya saya bikin 20. Untuk alamat dokter di sini saya menggunakan teks karena batasan untuk alamat itu saya kira banyak ya. Jadi jika kita menggunakan varchar dia bakalan ke limit cuman 255 karakter. Kalau misalkan menggunakan teks ini dia lebih banyak. Kurang lebih begitu. Lanjut untuk selanjutnya ada, mohon maaf sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa dokter dengan table patient ini dia ada relasi one to many ya. Jadi satu dokter itu bisa menangani banyak sesi pemeriksaan. Kemudian pasien itu, satu pasien memiliki banyak riwayat atau sesi pemeriksaan. Jadi dari dokter ini ke pasien dokter, kemudian dari pasien ini ke pasien dokternya juga. Ini banyak ya, jadi one to many. Yang ketiga, kemudian di sini ada dokter admin, isinya primary key dan juga foreign key yang diambil dari tabel-tabel yang sebelumnya. Ini ada ID admin dan ID dokter. Ini diambil dari diambil dari table administrator dan juga table dokter di sini. Kemudian ada table pasien, ada ID pasien sebagai primary key, kemudian field yang lain ada nama pasien, varchar, kemudian jenis kelamin saya menggunakan enum. Biar lebih mudah kalau misalkan pengembangannya ya. Kemudian di sini ada alamat pasien. Saya menggunakan teks. Kenapa saya menggunakan enumerate di sini? Jadi ketika kalau misalkan nanti untuk developing websitenya atau aplikasinya, ketika kita menggunakan enumerate itu bisa value-nya
ada satu atau dua gitu ya, ada laki-laki atau perempuan. Jadi ketika kita menggunakan radio pada formnya nanti bisa langsung diklik, dan nggak pada saat pengeditan datanya nanti ini bisa kita langsung pilih satu atau dua gitu. Ya kalau misalkan kita menggunakan varchar itu harus ditulis lagi ya. Dan yang terakhir di sini ada pasien dokter. Pasien dokter saya menggunakan beberapa field. Di sini ada primary key-nya, ID-nya, kemudian ada foreign key yang diambil dari table dokter dan juga table pasien. Di sini waktu periksanya saya menggunakan date time, dan yang terakhir itu adalah resep obatnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk hasil praktik yang telah saya lakukan, dalam hal ini saya sudah membuat sebuah database yang siap untuk digunakan untuk pengembangan sistem rumah sakit yang berlanjut. Nah, ini kelanjutan dari sesi yang pertama kemarin. Dan di sini ada beberapa entitas dan juga ada beberapa relasi yang saya gunakan, yaitu tadi adalah one to many. Untuk real case-nya saya kira menurut saya menggunakan many to many. Tapi di sini berhubung dalam IRD-nya saya lihat di sini menggunakan one to many, jadi di sini saya menggunakan one to many. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang mengenakan, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.